Bismillah, Assalamualaikum. Di oke dulu Bapak Ibu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Rabbi shrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqtatam min lisani yafqahu qawli. Calon jamaah haji, duyufullah, calon duyufur Rasul, semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Bapak Ibu jamaah haji Hajar Aswad tahun 1447 Hijriah atau bertepatan di tahun 2026 Masehi. Saya berdoa semoga kita semuanya dalam keadaan sehat semuanya, dalam kondisi yang penuh persiapan baik lahir maupun batin, dan hendaknya kita selalu memantaskan diri untuk merindu mendatangi panggilan, merindu mendatangi satu kewajiban kita selaku kaum muslimin. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini tanggal 7 Dzulqa'dah ya, tanggal 7 Dzulqa'dah atau bertepatan di tanggal 24 April 2026 Masehi. Hari ini kita akan sedikit sharing terkait nanti day to day, hari per harinya kita akan melaksanakan apa saja selama di tanah suci nanti. Baik, Bapak Ibu, mulai hari ini kita satukan tanggalnya. Mulai hari ini saya dengan Ustadz Faiz tidak berbeda tanggal begitu. Karena nanti insya Allah sudah menjadi acuan di Saudi. Tanggal hari ini di tanggal 7 Dzulqa'dah ya, atau kita sering mengenalnya Dzulqa'dah. Kembali saya ingatkan Bapak Ibu bahwa ini masuk bulan haram, masuk bulan suci, sebagaimana yang diwejangkan, ditausiahkan, diamanahkan oleh gurunda kita Ustadz Faiz Baroja. Kita perbanyak membiasakan amalan-amalan yang nanti semoga kita bisa melaksanakannya di tanah suci. Kalau kemarin saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, Ustadz Faiz, kalau biasa sholat duha 2 rakaat, kita mulai biasakan sholat duha 8 rakaat. Kalau sebelum tidur mungkin kita jarang melaksanakan amal-amal sunnah, misalkan tilawah, zikir, istighfar, mulai kita biasakan. Sehingga nanti ada satu kebiasaan yang insya Allah bisa kita amalkan selama di tanah suci. Nah, Bapak Ibu, sambil menunggu rekan-rekan yang belum hadir, ini catatan absennya baru 28 ya. Semoga nanti yang lain bisa bergabung. Nah, hari ini kita akan membahas teknis keberangkatan Bapak Ibu. Nanti kita ada forum tanya jawab di sesi terakhir ya. Jadi insya Allah akan kita buka sesi tanya jawab di forum terakhir. Oke, kita mulai. Ya, tadi udah bismillah semuanya ya. Kita awali dulu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, koper besar Bapak Ibu sudah dibagikan kemarin waktu manasik teori dan praktek di Swiss Bell sama di Alaska ya. Koper besar itu Bapak Ibu ada batas beratnya. Batas berat maksimalnya di angka 23 kilogram ya. 23 kilogram. Karena nanti kita ada dua bis atau dua kelompok, maka kita pisahkan waktu pengumpulannya Bapak Ibu. Yang pertama untuk paket klasik ya. Nanti Bapak Ibu, sebentar mohon izin. Izin dulu Pak Ibu ya. Saya tak dulu ini hujan di tempat saya sebentar. Mohon maaf sekilas info. Nah, Bapak Ibu, nanti kita bagi waktunya. Jadi di tanggal 7 Mei, tanggal 7 Mei itu harinya Kamis ya. Nah, hari Kamis nanti
jamaah yang tergabung di kelompok klasik, silahkan menuju ke launch umroh Hajar Aswad, atau nanti kita sering mengenalnya toko oleh-oleh kami namanya Al Zayed, ya. Tanggal 7 Mei. Tanggal 7 Mei itu harinya Kamis. Nanti Bapak Ibu kami menimbang dan sedikit apa ya, ngecek Bapak Ibu ya. Karena ini koper bagasi, maka satu, pastikan semua yang benda tajam itu dimasukkan di sini. Kalau nanti Bapak Ibu mau membawa gunting, pemotong kuku, pencukur kumis, kemudian apa yang pokoknya bersifat bersifat besi dan tajam, silakan dimasukkan di koper bagasi ini. Di koper bagasi ini tidak boleh ada yang bersifat baterai seperti power bank, kemudian mungkin gimbal dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, nanti di sesi terakhir kita masih ada pertemuan satu lagi untuk materi hal-hal penting persiapan keberangkatan. Seputar yang paling update adalah update informasi terkini, kemudian benda apa yang tidak dibolehkan di bagasi dan kabin, meskipun kemarin sudah kita spill juga. Nah, kembali, hari Kamis tanggal 7 Mei, mulai jam 10 pagi, silahkan Bapak Ibu rombongan haji klasik ya menuju ke tempat launch umroh Hajar Aswad. Nanti koper bagasi Bapak Ibu wajib dikasih nama, meskipun nanti juga kami memberikan identitas, tetapi untuk mempermudah tim kami memberikan identitas itu, kami meminta Bapak Ibu kerjasamanya untuk memberi nama sesuai nama paspor Bapak Ibu, ya. Kemudian untuk yang grup VIP, silahkan datang mengumpulkan koper besar di tanggal 8 Mei, harinya Jumat. Di 2 hari itu tidak ada agenda khusus kecuali jamaah mengumpulkan koper ya, dan berat maksimalnya di angka 23 kg karena maskapai Saudi ini lumayan jelimet Bapak Ibu ya, sehingga nanti kami meminta Bapak Ibu untuk membatasi, memaksimalkan membawa bagasi seefektif dan seefisien mungkin ya. Bila perlu nanti memang perlu beli barang bawaan di sana juga monggo. Nah, pokoknya kalau di barang koper bagasi Bapak Ibu silahkan yang berat-berat ya. Misalkan lauk pauk silahkan dibawa ke sini. Kemudian apa tadi, makanan-makanan yang kiranya agak berat begitu, silahkan dimasukkan di koper bagasi. Nah, hari kita menyebutnya hari 0 Bapak Ibu. Berikutnya di tanggal 11 Mei di tanggal 11 Mei 2026, Bapak Ibu mulai penerbangan dari Solo ke Jakarta. Nanti Bapak Ibu kami akan mengupdate informasi terupdate-nya mungkin di H-3, tetapi sementara kami sampaikan Bapak Ibu kami mohon berkumpul di Masjid Bandara Adi Sumarmo. Ya, Masjid Bandara Adi Sumarmo itu adalah lokasinya setelah Bapak Ibu masuk, sebelah kanan jalan ada parkiran sepeda motor. Lah, belakangnya itu masjidnya. Kumpul kami harapkan jam 14.00 ya. Kalau kami rekomendasikan Bapak Ibu karena jam terbangnya Solo ke Jakarta Ba'da Asar, maka kami merekomendasikan Bapak Ibu untuk melaksanakan sholat duhur dan asar di jamak di qashar di rumah masing-masing. Monggo nanti prakteknya silahkan Bapak Ibu maksimalkan sendiri. Jam terbang ke Jakarta itu jam 15.55 WIB ya, menggunakan maskapai Garuda dengan kode penerbangan GA221. Estimasi landing jam 17.15. Jadi Bapak Ibu nanti seandainya memang ada keluarga yang mengantarkan, silahkan dikoordinir masing-masing. Kemudian nanti di hari H, hari Senin itu kami meminta Bapak Ibu untuk mengenakan seragam batik travel Hajar Aswad. Sudah dijahitkan semua, nggih. Semoga sudah ready semuanya. Nah, nanti di Jakarta Bapak Ibu kita akan beristirahat, kemudian melakukan karantina.
izin siapa tadi? Uh, Mas Anang minta tolong Mas Anang di mute dulu. Oke, lanjut ya. Jadi nanti di Jakarta Bapak Ibu tujuan kita karantina itu sekaligus nanti mungkin pemeriksaan kesehatan atau pembagian dokumen-dokumen yang dibutuhkan selama proses bertolak dari Jakarta sampai ke Arab. Bapak Ibu, mulai dari situ kami harapkan mulai tanggal 11 Mei, 10 dan sebelumnya kami harapkan Bapak Ibu mulai membatasi diri untuk tidak terlalu sering keluar kota, tidak terlalu banyak aktivitas yang membutuhkan fisik, sehingga kami harapkan Bapak Ibu sebelum berangkat posisi kondisi sehat semuanya, ya, karena memang haji ini nanti semuanya fisik. Dan bagi jamaah yang mungkin ini penerbangan perdana yang terlama begitu, mungkin kemarin ada beberapa jamaah yang matur belum umroh ya, belum pernah umroh. Jadi mungkin ini juga penerbangan langsung yang tergolong lama, maka perlu Bapak Ibu untuk menyiapkan fisik semaksimal mungkin. Dan yang pernah atau sering bolak-balik naik pesawat, ya hampir semua juga sudah, saya harapkan juga sama. Tidak pernah ada rasa jumawa, tidak pernah ada rasa sok sok kuat begitu. Maka selalu kita landasi hati kita tadaruk, selalu berendah hati, meminta kepada Allah, jadikanlah penerbangan besok menjadi yang pertama untuk flight kita waktu itu. Jadikan penerbangan besok menjadi yang pertama supaya tidak ada kesombongan dalam hati kita, dan jadikanlah perasaannya ya menjadi pemberangkatan yang terakhir supaya ada rasa khauf, ada rasa takut, ada rasa roja, sehingga setiap waktu yang kita lakukan, kita luangkan untuk safar ini selalu Bapak Ibu adanya zikir, dan meminta tolong sama Allah. Doanya ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk terus mengingatmu, tolonglah kami untuk terus bersyukur kepadamu, dan bantu kami untuk memperbaiki kuantitas ibadah kami kepadamu. Ya. Bapak Ibu kembali. Di hari Senin tanggal 11 Mei, Bapak Ibu nanti istirahat karantina di Hotel Jakarta. Hotelnya nanti akan di-spill secara lengkap di grup WA di Fairfield by Marriott Jakarta. Lanjut hari Selasa, Bapak Ibu persiapkan nantinya pakaian-pakaian ini ya, pakaian batik Hajar Aswad maupun pakaian batik haji nasional jangan dimasukkan di koper bagasi. Karena nanti ini yang akan jenengan pakai selama pemberangkatan mulai berangkat dan pulang. Keluar dari Indonesia, masuk kembali ke Indonesia, diusahakan nanti menggunakan seragam haji nasional Indonesia berwarna biru itu. Oke, Selasa 12 Mei 2026 penerbangan kita dari Jakarta kemudian landing di Jeddah akan dilanjutkan tujuan safar menuju ke Madinah. Jam 10 pagi Bapak Ibu diharapkan sudah mulai bertolak dari hotel menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadwal penerbangan kita jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Kita menggunakan maskapai Saudi Airlines SV819. Semoga penerbangan kita diberikan kelancaran, jamaah semua diberikan kesehatan, dan selalu kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Estimasi landing secara jadwal jam 23.05 waktu Saudi. Bapak Ibu nanti mulai melakukan pengurusan proses imigrasi, kemudian bagasi, dan berbagai macam pengecekan dokumen yang insya Allah ya biasanya lama banget. Maka ini modal umroh, modal haji harus mulai disiapkan. Ya, kemarin sudah diinfo belum? Ya, ada sabar, ada syukur. Kalau di Haji Awal tambah satu S-nya ya, S3I ya. Syukur, sabar, S-nya sumringah, mirip dengan SKB, sehat, kuat, bahagia begitu. Kenapa? Karena nanti waktunya memang lumayan lama Bapak Ibu.
perjalanan kita, pengecekan, banyak checkpoint, ya harus dibikin happy, harus didasari dengan hati yang syukur, sabar, begitu. Yang pertama ketika kita sudah sampai menginjakkan kaki di Saudi, di syukur bahwa maka syukur ini perlu kita bawa, kita jaga terus dan menerus. Sabarnya juga, karena nanti Bapak Ibu bayangkan aja yang pernah umroh Ramadan, proses imigrasi berapa lama, berapa jam. Haji lebih dahsyat lagi. Maka tolong nanti saling mengingatkan ya. Ya, saling mengingatkan. Biasanya Bu Meli ini yang sudah Kak mengingatkan ya. Ada sabarnya, syukurnya gitu ya. Saling mengingatkan semuanya. Supaya nanti haji kita itu menjadi haji yang diridhoi oleh Allah dan mendapatkan predikat yang mabrur. Nah, oke. Lanjut nanti perjalanan menuju ke Madinah, kemungkinannya Bapak Ibu nanti sampai di Madinah di besok hari, karena landing itu jam 23.05. Nah, Bapak Ibu, untuk tips saya selama di pesawat, Bapak Ibu siapkan jaket ya. Ya, meskipun besok cuacanya nggak begitu dingin, tapi kalau memang perdana pertama kali naik pesawat, kadang juga perlu adaptasi ya. Kata Pak Dokter kan perlu adaptasi dari suhu, cuaca dan lain sebagainya. Maka siapkan jaket, siapkan pakaian hangat ya. Seandainya Bapak Ibu nanti ada yang kaget ketika sudah di atas awan, suhunya mulai berkurang, mulai terasa dingin dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Hari kedua, hari Rabu, sesampai kota Madinah, 13 Mei, jamaah menempati hotel masing-masing. Ada dua hotel ya, di Concord Dar Al Khair, di ujung dekat dengan Sakifah, yang satunya di Al Haram, ya di ujung seberang. Jadi ini antara kiri dan kanan itu jauh banget secara jaraknya antar hotel, tetapi ke masjidnya sama-sama dekat, ya, sama-sama dekat. Ya, baik Concord Dar Al Khair maupun Hotel Al Haram. Nah, Bapak Ibu, sesampai di kota suci Madinah, ini adalah satu bonus yang diberikan Allah untuk Bapak Ibu menikmati satu eh, apa ya, pahala-pahala yang diberikan bagi mereka yang mengunjungi kota Nabi. Nah, di sini nanti kami mungkin akan memberikan Bapak Ibu kesempatan yang banyak untuk Bapak Ibu tolong jaga diri untuk jaga fisik. Ya, jangan sampai nanti sudah terlalu capek di Madinah sehingga saatnya kita ke Mekah menuju rangkaian ibadah haji malah Bapak Ibu capek. Maka sesekali nanti mungkin kita akan meminta Bapak Ibu untuk istirahat, ya. Jadi ziarah-ziarahnya nanti kita kondisional aja. Ya. Kembali ke hari kedua, hari Rabu, sampai di kota Madinah tanggal 13 Mei, jamaah menempati hotel masing-masing sesuai paket. Kemudian nanti ada kunjungan yang akan kita antar Bapak Ibu menuju diantaranya ke kamar yang mulia, Hujratus Syarifah, yaitu makamnya Rasulullah dan dua sahabat mulia yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kemudian nanti ada agenda semoga dimudahkan masuk ke dalam Raudhah ya. Untuk informasi Raudhah nanti menunggu informasi jadwal dari muasasah. Ya, semoga nanti bisa masuk Raudhah semuanya dan yang paling urgent adalah Bapak Ibu ya bisa menikmati berdoa, menikmati istighfar, menikmati bertobat di tempat-tempat yang mulia ini. Hari Kamis, ya, Kamis tanggal 14 Mei, tanggalnya sudah mulai akhir Dzulqa'dah, perbanyak amalan-amalan di seputar Nabawi. Mungkin nanti untuk ziarah dalam kita kondisional, ya. Yang pernah umroh, jangan merasa jenuh, jangan merasa jelek, kunjungannya ziarah dalam ya di Masjid Gomamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, kemudian ada Sakifah, Bani Sa'idah, dan mungkin bisa jadi nanti kita ajak bapak-bapak untuk ke makam Baki, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kondisional. Kalau memang sekiranya jamaah mulai capek, atau kiranya memang pengen jaga fisik, ya nggak apa-apa, pamit di grup. Saya pengen istirahat di Nabawi, di hotel. Kita nggak ikut, nggak apa-apa. Nah, waktunya ini juga fleksibel, Bapak Ibu. Hari ketiga Kamis
agendanya perbanyak amal-amal sunnah di seputar Masjid Nabawi. Nah, hari keempat kita melaksanakan mendapati hari Jumat di Masjid Nabawi. Nah, kami mengingatkan Bapak Ibu, nanti tolong perbanyak amalan-amalan sunnah yang berpotensi berpeluang menambah pundi-pundi pahala Bapak Ibu. Maksimalkan waktunya, kemudian datang seawal mungkin, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh amal sunnah yang saya spill ya. Memakai pakaian yang terbaik, memotong kuku, mencukur kumis, dan lain sebagainya. Membaca surat Al-Kahfi atau surat apa yang Bapak Ibu suka. Kemudian perbanyak sholawat, perbanyak sedekah, perbanyak doa-doa. Nah, terkait masalah sedekah, Bapak Ibu, kami mengingatkan, mungkin nanti akan sering kita ingatkan. Jadi apa namanya? Ada satu hadis yang menjadi motivasi kita terkait bersedekah di waktu subuh, ya. Karena sedekah di waktu subuh itu ada fadilah. Siapa yang bersedekah di pagi hari itu mendapatkan doa dari malaikat yang memang diutus oleh Allah khusus, memberikan doa, mengucapkan doa kepada mereka yang mendawamkan, mengistiqomahkan sedekah di waktu subuh. Nah, sedekahnya seperti apa? Nanti akan kita spill lagi. Yang pernah umroh sudah tahu lah ya. Sedekahnya berbagi dengan mungkin petugas atau apa namanya cleaning service dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ditanya, Tat, haji ini saya perlu bawa uang seberapa banyak ya? Saya sampaikan sebanyak mungkin, ya sebanyak mungkin. Seringkali kalau kita mandu jamaah umroh itu, nah, umroh aja kita minta bawa uang sebanyak mungkin ya. Apalagi haji. Niatnya apa Bapak Ibu? Niatkan untuk beramal soleh, beramal maliyah di tanah suci. Baik di Madinah maupun di Mekah kita perbanyak ya. Bersedekah, saling memberi hadiah begitu. Jadi kalau dengan jamaah jangan bersedekah ya. Tapi kalau dengan jamaah sesama jamaah salinglah memberi hadiah ya. Mbok menawi ya, ya mungkin kita saling berbagi lauk atau berbagi apa begitu. Itu saling memberi hadiah. Biar apa? Ya, kata Rasulullah, tahadu tahabu. Salinglah kau memberi hadiah, engkau akan saling mencintai, saling menguatkan kecintaan di antara kita masing-masing. Baik, kita lanjut. Sedekah sudah, perbanyak doa. Selain doa-doa untuk sendiri, ya Bapak Ibu upayakan berdoa, mendoakan orang lain, mendoakan tetangga, keluarga, dan lain sebagainya. Ya, kemarin sudah diinfo sama Ustadz Faiz, ya, bahwa di sana momen istimewa, maka tauhidkan Allah, jangan sampai meminta kepada selain Allah, kemudian peluang-peluang kita bisa beramal dimaksimalkan. Nah, salah satu motivasi kita Bapak Ibu dalam mendoakan orang lain itu, siapa yang mendoakan orang lain ya bidhohril ghaibi, doa itu mustajab. Dan ketika kita mendoakan orang lain, jangan khawatir karena ada malaikat yang khusus diutus sama Allah untuk mendoakan ke para pendoa. Ya. Orang yang sering berdoa mendoakan orang lain akan didoakan malaikat. Maka Masya Allah sekali ketika kita gemar mendoakan orang lain, rajin mendoakan orang lain, insya Allah segala kemudahan-kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hari Sabtu, Bapak Ibu, insya Allah nanti kita agendakan city tour, ya ziarah yang menggunakan bis. Konfirmasi kami untuk para vendor kami, kita sudah ngebooking satu armada, maksudnya di satu hari itu, ya 2 armada otomatis. Nanti Bapak Ibu akan diajak keliling kota Madinah. Ya, kalau biasanya trip kan ke Masjid Kuba, ya Masjid Kuba diupayakan ini, ya tetap ada Bapak Ibu siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian sengaja mendatangi Masjid Kuba, kemudian sholat, lalu dia mendapatkan pahala umroh secara sempurna. Nah, nanti akan juga kita agendakan, insya Allah semoga diberikan kemudahan, kunjungan yang jarang dilakukan oleh jamaah umroh. Apa itu? Kunjungan ke Komplek Badar. Ya, seringnya kan ke Komplek Uhud. Ya, ke Komplek Badar itu ada nanti beberapa destinasi yang lain, misalkan Jabal Malaikat dan lain sebagainya. Dalam bab ini, Bapak Ibu, nanti kita sepakati aja pakaian seragam mana yang kita pakai gitu ya. Kalau mungkin nanti kita sepakati, ya kita bareng-bareng. Supaya apa? Seragam itu mempermudah kita, Bapak Ibu. Mempermudah kita jangan sampai ada yang hilang, mempermudah kita agar saling kontrol dengan sesama jamaah, dan lain sebagainya. Baik. Hari Sabtu, 29 Dzulqa'dah, kita ziarah menggunakan bis. Nah, hari Ahad, Bapak Ibu,
Insya Allah nanti akan diagendakan pengajian atau mungkin manasik pemantapan ya, karena sudah menjelang kita bertolak menuju ke Mekah. Ya, untuk waktu dan tempat kondisional. Semoga nanti diberikan kemudahan, bisa maksimal waktu dan tempatnya di hotel masing-masing. Jika memungkinkan bisa bareng-bareng kita upayakan, tetapi nanti kondisional saja. Baik, lanjut hari ke-7, 18 Mei atau 1 Dzulhijjah. Bapak Ibu nanti ini pergerakan kita sudah mulai bergerak mulai dari Madinah menuju ke Mekah. Ya, check out hotel, sementara kita tulis ba'da duhur dulu. Tetapi nanti kan ketika ada perubahan mungkin kita maju sebelum zuhur bisa ya kita kabarkan ya, kita kabarkan Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu sudah mulai berkemas-kemas kemarin itu di waktu hari Ahadnya. Jamaah-jamaah sudah menyiapkan baju ihram, kain ihram dan lain sebagainya. Nanti di hari ini di tanggal 7 di tanggal 18 Mei atau 1 Dzulhijjah, Bapak Ibu bertolak dari Madinah menuju ke Mekah untuk melaksanakan salah satu di antara rangkaian ibadah haji Bapak Ibu. Ya, apa itu? Kita melaksanakan umroh. Kita melaksanakan umroh dengan niatan haji tamattu. Nah, mengambil niatnya nanti di Masjid Dzul Hulaifah atau yang sering kita kenal Masjid Bir Ali. Nah, kemudian nanti kita pandu sampai semuanya sholat, kemudian membaca niat, dan insya Allah kita banyak-banyak berdoa, Wak Ibu ya. Ya, kalau sering saya sampaikan ke jamaah, sesimpel ini. Kalau hari ini kita bisa sholat di Bir Ali, kita berdoa semoga keluarga besar kita, semoga anak keturunan kita ila yaumil kiamah diberikan kemudahan untuk rutin mengunjungi Masjid Bir Ali dalam mereka mengambil niat untuk melaksanakan umroh ataupun haji. Nah, saya lanjut. Sesampai nanti di kota Mekah, jamaah akan melaksanakan umroh dulu ya, mulai dari tawaf, sa'i, tahalul. Nah, kemudian nanti setelah itu akan diantar menuju ke apartemen transit kita di Tilal Tower di Syariah Hajj. Nah, nanti mungkin ada pembedaan ya. Jamaah VIP akan mampirnya di hotel di Mekah yang sudah disediakan. Yang lain nanti langsung menuju ke apartemen transit. Baik, langsung. Nah, mulai tanggal 8, hari ke-8 sampai hari ke-13, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, mulai tanggal 19 sampai 24 Mei, tanggal 2 sampai tanggal 7 Dzulhijjah, kegiatan utamanya apa Bapak Ibu? Persiapan fisik. Jangan cuma fisiknya yang dipersiapkan, persiapan batin, persiapan hati. Maka insya Allah nanti diagendakan pengajian, diagendakan mungkin dikiran, solawat, begitu, kemudian diajak untuk saling bermuhasabah. Intinya mulai kita memperbaiki, meluruskan niat, memperbanyak niat-niat yang baik. Maka nanti ada namanya sholat yang kita upayakan bisa berjamaah. Kita upayakan juga semoga bisa olahraga bareng-bareng. Tapi nanti Bu Elsi jangan request padel ya. Kita olahraganya ya ringan-ringan aja. Mungkin jalan-jalan, senam gitu aja. Ya, pijet-pijetan gitu ya. Kemudian nanti kita agendakan juga ya mungkin sesekali akan kita ajak buat Bapak Ibu survei begitu. Nah, kondisi nanti akan kita update. Kondisi nanti akan kita update. Ampun ya. Ya. Yang suka padel kan saya lihat beberapa banyak ya suka padel nih ya. Nah, maka nanti kita pokoknya di waktu-waktu ini ya perbanyak persiapan fisik, perbanyak persiapan amaliyah, perbanyak persiapan hati. Ya, Bapak Ibu kembali niat kita itu di sana haji. Ya, nikmati prosesnya, ya lamanya, ya beratnya, ya susahnya begitu. Jangan buru-buru menyelesaikan ritualnya, tapi nikmati aja. Karena memang setiap dari kita itu punya potensi ujian masing-masing, Bapak Ibu. Punya potensi sapaan dari Allah yang berbeda-beda. Maka inilah yang membutuhkan perasaan dan kesadaran hati untuk kita menyadari bahwa ini kita di sini itu
dalam rangka berhaji. Bukan cuma, mohon maaf ya, kayak traveling, ngejar puncak klimaksnya acara, setelah itu kita bebas begitu. Nah, momen-momen di apartemen ini hendaknya kita jadikan momen yang memang kita itu perlu perbanyak muhasabah, perlu banyak istighfar, perlu banyak bertobat. Mungkin kemarin waktu belum berangkat, kita belum berpamitan begitu ya. Maka kita pamitan, siapa yang pernah kita dolimi, siapa yang pernah kita berbuat salah, kita minta maaf. Ya, telepon lah, video call boleh. Pokoknya sebelum puncaknya haji, kita minta sama Allah diselesaikan urusan duniawi kita, diselesaikan urusan dengan makhluk. Sehingga nanti ketika puncaknya haji, kita fokus ke Allah. Allah minta tolong, Allah minta ampun, Allah kita bertobat. Maka momen apartemen ini, Bapak Ibu, itu nanti akan menunjukkan seberapa siap jamaah dalam rangka menyelesaikan, dalam rangka menyongsong haji. Karena nanti dimulailah ujian-ujian itu, mulai ramenya jalan, mulai jenuh begitu, mulai apapun itu. Maka kalau kita menikmati prosesnya haji itu bukan cuma pas wukufnya, pra wukufnya adalah satu persiapan yang harus kita siapkan betul-betul, maka insya Allah kemabruran akan diberikan jaminan kepada kita. Akan tetapi kalau mulai kita kayak konsennya hanya sekedar pokok main aku tobatnya pas wukuf tok, nanti tobatnya pas tanggal 9 tok. Ya sebelumnya kita tidak mulai ya tadi Bu Meli nyebutan Allahumma ngampat tadi WU ya. Ya. Kenapa ya? Karena kembali saya sampaikan, ada orang yang terbiasa scroll media sosial, kemudian terpancing, kemudian ikut komen, ikut emosi dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu habit, salah satu pembiasaan yang perlu kita rubah, Bapak Ibu. Perlu kita rubah. Nah, segala hal yang mubah yang kurang bermanfaat mulai kita kurangi sejak sekarang. Nah, di apartemen ini nanti mulailah kita memaksimalkan persiapan jihad kita. Jihad waktu kita, jihad tenaga kita, jihadnya uang kita, jihadnya jiwa kita mulai dipersiapkan. Ya, tidak mungkin sesuatu hal itu bisa maksimal kalau tidak dipersiapkan dengan maksimal. Maka momen di apartemen ini akan menentukan nanti ketika puncaknya haji kita bisa maksimal tidak, kita bisa mendapatkan ridha Allah tidak. Maka saling kita doa semoga semua jamaah haji kita diberikan persiapan hati yang lebih dan lebih baik lagi. Nah, tanggal 25 Mei atau 8 Dzulhijjah. Nah, Bapak Ibu, karena kemarin kita niatkan untuk melaksanakan tarwiyah, mulai kita nanti bersiap-siap ya. Seperti biasa pagi, siang, sore agenda biasa, kemudian nanti malamnya tanggal 8 ya, nanti kondisional ya. Jam-jamnya itu nanti menyesuaikan di lapangan sana. Ini prediksi kita dulu, kita nanti sudah mulai melaksanakan satu amal-amal sunnah ya, kemudian nanti mulai menggunakan kain ihram, lalu mengambil niat dipandu Ustadz Faiz sebagai Amirul Hajnya di apartemen kita tanggal 8 Dzulhijjah bermalam di Mina, yaitu kita melaksanakan tarwiyah. Ihram sudah dikenakan ya. Semua hal yang membuat kita terganggu ihramnya mulai ditanggalkan. Baik, lanjut. 9 Dzulhijjah ya. Insya Allah di hari ini tadi tanggal 8 ya, 8 Pak Tamar sudah menuju tanggal 9, itu nanti Bapak Ibu berpindah dari Mina, kemudian kita melaksanakan tarwiyah di situ. Nanti waktu dan proses check out-nya, bisnya jam berapa, saya belum berani matur, karena nanti juga akan ada koordinasi antara pihak tim teknis kami dengan pihak tim-tim terkait dengan perwakilan dan lain sebagainya. Nah, insya Allah di tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah melaksanakan wukuf. Ya, al-hajju arafah. Haji itu Arafah. Di momen ini Bapak Ibu adalah puncaknya ibadah haji. Tidak boleh tidak tidak dilakukan. Berarti wajib harus ya. Nah, nanti Bapak Ibu mulai dari sini kita mungkin ya, kalau kata Ustadz Wila kemarin, setelah saling maaf-maafan dengan pasangan,
kita nanti rodo egois, kita pengen bermesra dengan Allah. Ya, pasca nanti Bapak Ibu melaksanakan khutbah Arafah, sholat duhur asar di jamak di takdim qashar, nah nanti ada waktu kita berdoa yang kita pandu bareng-bareng untuk prolog aja ya. Nah, ada waktu kita bebaskan Bapak Ibu untuk bermunajat ke Allah, untuk meminta ke Allah. Silahkan Bapak Ibu, silahkan baca, silahkan curhat sama Allah. Ya, saya senang dengan bahasa curhat sama Allah. Karena kalau kita menyebut kata curhat, biasanya yang dicurhati itu kan bestie kita ya. Kita nggak mungkin kan curhat dengan orang yang tidak dekat dengan kita. Nah, di momen itu Bapak Ibu, Allah mendekat. Ya, kemarin disampaikan sama Ustadz Faiz bahwa disitulah momen doa-doa yang istimewa. Kalau udah kehabisan doa, ya udah baca kalimat tahlilnya. La ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Ya, mengesahkan Allah, membesarkan nama Allah, mentauhidkan Allah. Yang memang kita ini hidup, diberikan kesempatan menikmati alam dunia ini. Tujuan kita adalah untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Maka disitulah Bapak Ibu, ya, masing-masing dari kita nanti akan berusaha bagaimana merayu Allah, bagaimana merayu mendapatkan makfirah dari Allah, bagaimana kita bisa merayu agar mendapatkan ridha Allah, sehingga nanti pulangnya haji kita mendapati satu ampunan, mendapati satu kemaburan, mendapati ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di Arafah inilah momen di mana kita perlu persiapan yang ekstra. Ya, kemarin saya bertemu dengan salah satu teman begitu. Ada satu tips yang Bismillah saya bagikan ke Bapak Ibu. Biasanya kan kita dikasih titipan doa banyak banget nih. Ya. Cuman kalau titipan doa itu hanya berwujud HP begitu, kadang ya ini terganggu seandainya pas sedang baca HP, mungkin ada muncul notifikasi atau apa begitu. Nah, kalau pengen khusyuk dalam mendoakan, coba kita menulis di buku begitu, supaya nanti kita fokus membacakan amanah yang diberikan kepada kita berwujud doa-doa dari kawan kita, sahabat kita, keluarga kita itu. Kita siapkan. Kalau kemarin juga saya ada satu tips dari Ustadz kita itu untuk ya sebisa mungkin kita tobat sama Allah. Pernah berbuat dosa apa, seingat sebanyak mungkin disampaikan ke Allah, kita minta ampunan, kita minta tobat, ya, kita bertobat kepada Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momen Arafah ini momen yang istimewa Bapak Ibu. Ya, maksimalkan waktunya, maksimalkan tempatnya, maksimalkan kesempatan yang diberikan yang tidak lama. Tidak lama. Kalau dibandingkan dihitung dalam hari dalam setahun. Tetapi waktunya itu nanti akan kelihatan mana orang-orang yang mempersiapkan dan mana orang-orang yang ya sekedar berangkat aja. Maka sepele ya, siapkan doa, optimalkan waktunya, optimalkan permintaannya. Jangan sampai nanti ya kita lepas dari Arafah tapi ada banyak penyesalan. Loh, tadi kok belum tersampaikan ya. Maka itulah pentingnya kita untuk menyiapkan doa yang terbaik, mempersiapkan bekal yang terbaik. Habis doa banyak tilawah, banyak istighfar, banyak tahlil ya, banyak tahlil yang kata Rasulullah khairu doa doa yaumi Arafah ya. Itu dan sebaik-baik doa adalah doa di waktu dibaca di waktu Arafah dan sebaik-baik doa yang dibaca Rasulullah dan para nabi sebelumnya adalah kalimat tahlil yang kemarin kita sampaikan. Baik. Setelah itu maghrib kita akan menuju ke Musdalifah melaksanakan mabit ya. Mabit di Musdalifah. Kemungkinan besar pada saat berada di Musdalifah disampaikan dengan skema murur ya, melintas. Seandainya nanti kita bisa untuk singgah sebentar, Bismillah, Alhamdulillah kita upayakan. Tetapi kita sampaikan yang kurang enak dulu ya, yaitu mabit yang murur melintas. Nah, setelah itu nanti setelah di Musdalifah kita menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Berarti ini sudah mulai nih, tanggal 9 menuju tanggal 10, tanggal 10 sebelum selesai, nanti kita bergerak menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ya. Disinilah nanti perlu kita saling meng-cross-check ya, persiapan-persiapan bekal apa yang perlu dibawa selama kurang lebih 3 hari 2 malam di Mina.
upayakan bawa barang atau bawa bekal seefektif, seefisien mungkin. Ya, maka dibawakan oleh Hajar Aswad ada tas ransel. Nah, sekiranya Bapak Ibu membawa tas ransel itu lebih nyaman, Bapak Ibu, karena memang banyak jalannya besok kita itu. Kalau bawa koper dan lain sebagainya, ya mungkin terbantu, tetapi ruwet lah ya, agak susah begitu. Apalagi nanti jalannya itu sudah susah untuk dibiak, jalan pelan-pelan begitu. Maka sebisa mungkin nanti bawa barang bawaan sehemat, sefungsional, ya pokoknya bekalnya seefektif dan seefisien mungkin. Baik, kita langsung nanti dari ifadah selesai, kemudian tanggal 10 ya, kita bergerak di hari Rabu ya, menuju lontar jumroh Akobah. Ya. Nah, setelah beberes di apartemen transit, persiapan bekal 3 hari di Mina, jamaah akan diantar menuju tenda Mina melaksanakan mabit. Ya, di tanggal 10 Dzulhijjah ini, jamaah melaksanakan lontar jumroh Akobah. Ya, di hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, nanti soal sholat Idul Adha-nya semoga bisa kita dapati di sana, di Masjidil Haram. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin disampaikan oleh Bu Andri dan tim, Mbak Nisa, Satwiro, Satwaloyo ya, bahwa baju yang diberikan ke Bapak Ibu itu kan warnanya warna-warni. Itu kita niatkan supaya seragam dan supaya mempermudah selama proses di sana. Ya. Eh, ada yang pernah cerita ke saya, Bapak Ibu, ya sebutlah Fulan begitu. Beliau cerita itu mengikuti satu prosesi haji, seragamnya itu ya gur-gur kuwi wae gitu loh. Cuma satu warna itu aja. Nah, sehingga waktu nanti di prosesi haji itu kebanyakan berwarna putih. Sehingga ada satu kejadian di mana jamaahnya itu sempat hilang dan susah dicari. Nah, beda kalau kita itu mengkhususkan satu warna khusus, mengkoordinir grup itu supaya tetap selalu kompak dalam satu rombongan, maka insya Allah ini sangat membantu sekali. Nah, sementara ini kita sampaikan, di tanggal 10, nanti Bapak Ibu mengenakan pakaian kaos dan outer yang sudah disiapkan seperti ini. Nah, ini berwarna coklat ya. Kemudian nanti kita melaksanakan lontar jumroh akobah. Ya, jumroh yang besar sebanyak 7 putaran. 7 lontaran begitu. Setelah itu nanti jamaah akan menginap di tenda yang terdekat yaitu di tenda 111. Nah, berikutnya tanggal 11 Dzulhijjah. Oke, ini yang berwarna apa Bapak Ibu nih? Abu-abu nih ya. Apa namanya? Ya, berwarna inilah. Ya, seragamnya sudah kita siapkan. Kemudian di tanggal 11, Bapak Ibu nanti lontar jumrohnya ada 3 yang dilempar. Yaitu jumrotul ula, jumroh yang pertama, jumrotul wusto, jumroh yang di tengah, dan jumrotul akobah, jumroh yang besar. Nah, masing-masing 7 Bapak Ibu. Nah, ini nanti juga waktu tanggal 11. Pokoknya setelah lontar kembali ke tenda, ibadah masing-masing, ibadah fisik dipersiapkan. Selain ibadah juga jaga niatan buat ngecas badan begitu. Sehingga ya ada satu hadis yang menyebutkan innamal a'malu niat. Maka mulai dari sekarang Bapak Ibu perbanyak, perbaharui selalu niat-niat dalam hal mubah kita. Misalkan nih Bapak Ibu ya, sederhana nih. Bapak Ibu tidur. Ya, Bapak Ibu tidur. Ya, tidur kan kebutuhan kita. Maka orang mau tidur itu setelah bangun tidur beda pahalanya, Bapak Ibu. Ada yang tidur hanya sekedar ya udahlah tadi seharian capek bekerja sehingga saya tidur untuk ngecas, untuk refresh dan lain sebagainya. Ya dapatnya itu bangun tidur fit, bangun tidur bisa kembali pulih ya. Tetapi ada orang yang tidur itu penuh-penuh dengan harap. Maka orang seperti ini sebelum tidurnya itu banyak amalannya. Mulai dari wudhunya, mulai dari membaca zikir atau wiritan apa yang sering diamalkan sebelum tidur. Mungkin baca surat Tabarok atau Al-Mulk. Kemudian sebelum tidur meniatkan ya Allah bangunkan saya untuk bisa qiyamul lail, bangunkan saya untuk bisa witir. Maka orang seperti ini ya
dalam sebuah riwayat itu dikatakan, seandainya sudah niat untuk bangun melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan witir dan lain sebagainya, seandainya Allah menidurkan dan tidak membangunkan dia sampai menjelang adzan subuh, dia tidak mengamalkan amalan qiyamul lail, tidak mengamalkan witir, maka karena niat yang jujur ya, niat yang jujur tadi Allah memberikan pahala atas niatnya yang jujur. Maka kembali, seandainya nanti kita di Mina, kemarin sudah di-spill sama Ibu Andri, sekalipun di maktab terbaik, maktab terdekat, makannya tetap ngantri. Di toiletnya tetap ngantri. Sampai-sampai Ibu Meli sudah pengen banget cari gorengan, cari jajanan, begitu kan? Maka kita niatkan ngantrinya kita dalam rangka bersabar, kita menunggu sambil zikir, kita menunggu sambil perbanyak istighfar, ya. Bahwasanya kita ini makhluk yang punya keterbatasan akses begitu Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita adalah pimpinan di perusahaan kita, mungkin hari ini kita adalah seorang mudir dalam ma'had kita, mungkin hari ini kita adalah CEO begitu ya. Tetapi ketika sudah sampai sana kita semuanya sama, hamba Allah yang menuju keridhaan Allah, yang mencari ampunannya Allah ya, maka sabarnya itu akan teruji semuanya. Dan di Mina inilah yang nanti bakal perlu, kalau bahasa Ustadz Wila, cadangan sabar yang tidak terbatas. Mulai dari toiletnya, mulai ngantri makannya, bahkan nanti ada kejadian ya, rebutan tenda ya. Pokoknya sadar bahwa kita ini berhaji, ya. Sadar bahwa kita ini beribadah. Maka tolong ya, saling mengingatkan di antara kita masing-masing. Oke, lanjut. Nah, hari Jumat di tanggal 12 Dzulhijjah pakainya seperti ini. Ini berwarna cerah ya, nanti disiapkan kita melaksanakan jumroh yang kedua ya, karena kemarin disepakati kita mengambil nafar awal, maka nanti jumrohnya di 2 hari, yaitu di tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah. Nah, jika memungkinkan nanti sholat Jumat kita nanti menunggu instruksi Ustadz Faiz selaku Amirul Hajj ya, kita ikuti ya, karena memang dalam setiap safar harus ada satu yang diikuti yaitu amirnya. Maka nanti Bapak Ibu kita harapkan untuk saling ridho, saling rela mengikuti komando, mengikuti perintah dari amir kita. Lanjut. Nah, oke. Ini saya lanjutkan, sudah ada pembedaan kaos dan voter ya. Sekarang saya stop dulu, kita langsung ke itinerary yang pernah kita bahas bareng-bareng, pernah kita sampaikan. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, ini tadi kita sudah sampai di puncaknya haji, sehingga Bapak Ibu nanti di hari Jumat tadi sudah tanggal 12 Dzulhijjah. Ya, 12 Dzulhijjah kita melaksanakan nafar tsani. Nah, Bapak Ibu nanti kita setelah dari Mina akan diantar menuju ke apartemen transit untuk melaksanakan kegiatan lanjutan. Nah, secara itinerary kita rencanakan di hari Sabtu di tanggal 13 Dzulhijjah kita sudah bertolak berlepas dari Mina. Nah, kegiatan kita masih sama, ada pengajian, ada ibadah masing-masing, kemudian perbanyak ibadah-ibadah yang sifatnya kita maksimalkan dalam sunnah-sunnahnya. Nah, kemudian di hari Ahad, di tanggal 14 Dzulhijjah, kita bertolak dari apartemen transit untuk insya Allah kita ajak Bapak Ibu ziarah di luar kota Mekah, yaitu di wilayah Taif Bapak Ibu. Di Taif ini banyak yang akan kita kunjungi, di antaranya ada Masjid Ad-Das, ada Masjid Quk, ada Masjid Abdullah bin Abbas. Nah, nanti juga ada kunjungan ke kerajinan parfum. Nah, untuk teleferiknya nanti tinggal siapa yang berani naik, ngoten mawon ya. Gondola siapa yang mau naik ke gondolanya. Hari Senin, tanggal 1 Juni
atau di tanggal 15 Dzulhijjah kita berpindah dari apartemen transit ke Hotel Mekah. Ada 2 hotel Bapak Ibu, yang yang VIP di Movenpick, yang klasik di Syuhada. Nah, perjalanan menuju ke hotel ini nanti insya Allah di Mekah sudah agak longgar, tidak seketat ketika menuju puncaknya haji. Ya, sehingga Bapak Ibu nanti sudah agak lenggang, sudah agak longgar dalam bab beribadah. Terkait nanti mau umroh, mau tawaf, insya Allah kita bantu, kita fasilitasi, kita dampingi di sana. Ya, kondisinya nanti kita mengikuti kondisi di sana. Nanti kalau memang jamaah di tanggal 16 Dzulhijjah sudah sehat mau diantar ke Tanim, insya Allah kita antar. Ya, sudah ada yang bertanya-tanya, Tat, kita agendakan naik ke Gua Hiro enggak? Ya, misalkan. Ya, kita doa aja semoga nanti kita bisa mengunjungi tempat-tempat itu, yang tempat-tempat yang kita susah kita kunjungi ketika kita umroh. Mungkin kalau 2023 dulu Pak Ibu, saya mengajak jamaah untuk ke Gua Hiro. Ya, bener-bener naik gunung nih. Ya. Cuman waktu itu karena malam harinya itu banyak yang berminat, sehingga kita ngambil, maaf, waktu itu kita ngambil malam hari. Ya, jadi malam hari kita naik ke Gohiro. Kalau umroh kan rata-rata jarang ya Bapak Ibu ya, yang mau mengagendakan ke Gohiro. Nah, kalau ke Gua Hiro, alhamdulillah kita pernah mendampingi rombongan sampai ke atasnya, sampai masuk ke dalam goanya. Tapi ya itu ramenya, Masya Allah. Nah, di Mekah ada Gua Hiro, ada Jabal Sur, dan lain sebagainya. Nah, nanti tergantung kita diizinkan Allah atau tidak, tergantung fisik kita juga, nanti kita bantu ya. Misalkan ada additional tour yang kita sepakati bersama selama di Mekah. Nah, Bapak Ibu, di hari Selasa 2 Juni, kemudian Rabu, ya, ini agenda free buat Bapak Ibu semuanya, ya. Yang nanti ketika panjenengan mau umroh lagi juga dipersilahkan. Nanti di hari Kamis kita agendakan city tour, ya, di tempat-tempat seputar kota Mekah yang mungkin juga jarang dikunjungi. Semisal ada peternakan unta, ada Masjid Hudaybiyah, kemudian ada Museum Haramain, yang sering kan Museum Al-Wahyu. Semoga di momen-momen ini kita bisa ikut semuanya, sehingga kita mendapatkan hikmah dari setiap tempat yang kita kunjungi. Di hari Jumat, tanggal 19 Dzulhijjah, kita sama Jumatan di Mekah, sama seperti yang kita sampaikan di Madinah. Bapak Ibu, kita harapkan datang seawal mungkin agar bisa mendapatkan tempat di Masjidil Haram. Ya. Kemudian untuk tawaf wadaknya, ya, untuk tawaf wadaknya nanti kita menyesuaikan kondisi di lapangannya. Bapak Ibu, perlu kita ingatkan kalau bab tawaf wadak ketika haji ini masuk yang dianjurkan dengan sangat untuk diamalkan, ya. Kalau untuk umroh kan tawaf wadak masuk sunnah, tetapi kalau haji tawaf wadak ini masuk dalam kategori sesuatu ibadah yang harus kita amalkan begitu. Maka nanti kebiasaan warga kita biasanya kalau pas tawaf wadah itu jamaah sudah mengenakan baju batik persiapan pulang. Ya, baju batik persiapan pulang. Maka apakah nanti tawaf wadahnya kita amalkan di hari Sabtu pagi atau Jumat malam, nanti menyesuaikan kondisi di lapangan. Kalau pas haji, jenengan akan merasakan semoga juga regulasinya sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi tawaf itu diperbolehkan tanpa mengenakan kain ihram. Nah, 2023 kita ngawal itu tawaf kita menggunakan seragam haji nasional. Waktu itu warnanya masih hijau, Bapak Ibu. Nah, 2024 kan sudah berubah menjadi ungu. Nah, 2026 Bapak Ibu juga menjadi jamaah yang perdana mengenakan seragam haji nasional berwarna biru. Nah, itu nanti tawaf wada kita amalkan sesuai jam dan kondisi yang menyenangkan untuk kita, entah nanti Jumat malam atau Sabtu pagi. Sabtu kita check out dari Mekah menuju ke Jeddah. Di tanggal 6 Juni 20 Dzulhijjah bergerak dari Mekah menuju Bandara Jeddah, ya. Estimasi
pergerakan kita 2 jam kalau lancar perjalanannya. Maka mohon maaf, seandainya nanti jam terbangnya jam berapa, kita akan spare waktu agak lama Bapak Ibu. Karena seringkali terjadi macet. Nah, insya Allah nanti akan kita ajak ke restoran seafood di Jeddah. Ini bonus dari Ibu Andri nih, biasanya buat jajan-jajan di sana. Jam penerbangan kita, Bapak Ibu, itu tanggal kepulangan kita mulai tanggal 7 Juni, Bapak Ibu. Pulang menggunakan maskapai Saudi Airlines, kemudian nanti diagendakan jadwal take off-nya itu jam 1.50 pagi, sehingga masuk di kategori tanggal 7 Juni. Jam 1.50 waktu Arab Saudi kita bertolak menuju Indonesia, estimasi landing di Jakarta jam 16.00. Setelah proses imigrasi, bagasi, dan lain-lain, nanti jamaah juga akan kembali menginap di Jakarta 1 malam. Kemudian koper bagasinya Bapak Ibu akan diangkut menggunakan jalur darat menuju ke Solo. Ya, karena biasanya pulang umroh koper yang awalnya muatannya 20 kilo mungkin menjadi lebih. Nah, yang awalnya kopernya 1 nanti beranak pinak begitu. Nah, maka nanti biar aman bagasinya Bapak Ibu difasilitasi nanti menggunakan jalur darat karena yang namanya bagasi domestik hanya terbatas maksimal 20 kilogram. Tanggal 8 Juni di tanggal 22 Dzulhijjah Bapak Ibu berangkat dari Hotel Transit Jakarta menuju ke bandara. Jam take off kita nanti jam 8.45 pagi dan insya Allah on schedule sampai di Solo di hari Sabtu tanggal 8 Juni di jam 10 pagi. Insya Allah koper dan air zam-zam akan diserahkan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, satu catatan sebagai penutup pembacaan itinerary ini. Itinerary ini sifatnya perkiraan dan perencanaan kami, Bapak Ibu. Perkiraan itu sudah kita perkirakan, biasanya seperti ini, kita rencanakan, kita sudah booking bis, booking resto, dan lain sebagainya. Tetapi seandainya nanti ada hal yang memang terlepas dari perkiraan dan perencanaan kami mohon keridhaan Bapak Ibu, keikhlasan Bapak Ibu untuk kondisi lapangannya menyesuaikan. Sehingga itinerary kita sampaikan sifatnya tentatif, ya, bisa berubah, bisa berpindah menyesuaikan kondisi di lapangan. Mungkin begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan baca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan baik yang komen maupun yang langsung verbal. Monggo Mas Anang, mungkin dikasih kesempatan satu putar dulu. Alhamdulillah, amin. Jazakallah khairan Ustaz Ali atas penjelasan yang sangat jelas dan bermanfaat. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya bisa melalui chat atau raise hand. Oh iya, itu tadi ada revisi hari. Monggo, Bapak Ibu, persilahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan seputar itinerary, atau hal lain juga boleh tak? Oh ini ada Ibu Elsi ya. Bu Dokter. Untuk seragam otot jamaah warna inner gamisnya warna hitam ya. Nah ini saya butuh bantuan Mbak Nisa sama Mbak Nurma ini kalau kostumnya perempuan ini. Mbak Nisa ada nggak di sini? Ada kayaknya. Mbak Nisa, Mbak Nurma, tes tes. Ada.
J. Ya, itu Mbak, ada Bunda Elsie bertanya terkait inner gamisnya. J Di kolom untuk komentar, ya. Oke, Bu Elsi izin membantu jawab nih untuk inner seragamnya sebenarnya bebas, nyamannya mawon. Tapi biasanya untuk jamaah-jamaah yang sebelumnya itu pakainya warna hitam. Atau nanti bisa sambil janjian sama teman-teman yang cotton. Biasanya yang terpenting outer sama jilbabnya itu yang penting dipakai ngoten pada saat lempar jumroh. Kalau untuk yang batik hitam tuh batik Hajar Aswad itu biasanya innernya hitam. Kemudian untuk yang batik haji itu kami bebaskan mau pakai hitam atau putih. Ngoten. Apakah sudah terjawab, Bu Elvi? Sami-sami, Bu. Pertanyaan Ustaz. Ya. Nanti izin Mbak Nisa juga jawab ya. Kalau Nggih, yang Bu berapa Ustaz. lama perjalanan ke Gua Hiro, ya. Ini perjalanan dari hotel menuju ke bawah pendek Bu, itu deket kok ya dari hotel kita. Tetapi untuk menuju ke atasnya tergantung tergantung Allah dulu ya. Tergantung Allah mengizinkan kita bisa naik ke Gua Hiro berapa lama. Ya, kalau normalnya mungkin speednya Mas Anang yang suka hiking begitu, ya tanpa ada berhenti 2 jam sudah sampai itu. Ya, 2 jam sudah sampai ya. Tetapi kalau nanti memang jalannya macet, yang memang aksesnya itu susah ya, ya nanti kita bisa 3 atau 4 jam kalau jalannya pelan-pelan. Dan biasanya, bukan biasanya ya, sekarang kan sudah mulai ada layanan menggunakan mobil. Kalau nanti di musim haji sudah ready untuk dipakai, alhamdulillah. Nah, cuman kemarin yang saya sampaikan di tahun 2023, kami kemarin mendampingi rombongan Haji Hajar Aswad, tidak semua ya, bagi yang mau saja. Bagi yang mau saja itu untuk kita antar, untuk kita dampingi naik ke Gua Hiro. Disitulah saya membutuhkan senternya Mas Anang gitu. Terus tadi gini Mbak Nisa, untuk mencuci baju di apartemen transit Madinah dan Mekah. Apartemen ada mesin cuci ya Mbak Nisa ya? J, untuk mesin cucinya sebenarnya ada di bawah, cuman untuk tempat jemurannya kemarin yang terinfo dari pihak hotel itu belum bisa disurvei. Nanti masih belum tahu apakah nanti yang di atas itu akan dibuka oleh pihak hotel atau bukan. Nanti kalau dari pihak hotel itu menyarankan di laundry, nanti ada tempat laundry di hotel tersebut. Ngoten. Ya, makasih Mbak Nisa. Sami-sami Ustaz. Ya, J, Bunda Elsie tadi sudah sudah ya terima kasih koreksinya ya. Tanggal 8 Juni itu harinya Senin ya. Setelah Ahad kok Sabtu lagi. Oke, dari Mas Fauzan ya, Mas Fauzan kayaknya tadi saya lihat baru rafting ini ya. Masya Allah di tengah rafting menyimak ini. Tanggal 9 Dzulhijjah itu wajib pakai seragam mukenakah? Oh, perempuan berarti ini ya. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah kan di Arafah tuh. Tanggal 9 Dzulhijjah itu di Arafah. Tadi gambar saya tanggal 9 Dzulhijjah itu izin saya kembali buka. Biasanya kita menggunakan yang pakaian putih, Mas. Ya, Mas Fauzan. Kalau ibu-ibu ya maksudnya ya. Tanggal 9. Ini belum tadi. Mohon maaf tadi belum saya kasih gambar. Tanggal 9 Dzulhijjah nanti biasanya ibu-ibu mengenakan pakaian putih. Itu Mas Fauzan.
Lalu ada Bunda Elsi, nanti info laundry ya Pak. Insya Allah kita sampaikan Bun terkait laundrynya. Tes, halo. Sudah Ya, jelas Mas sudah Anam? masuk. Oh iya. Oh iya. Double ya. Iya. Mohon maaf Ada yang Mas nggak Fauzia dimut. tadi kembali pakai agak sulit ya. Ada gambar dari kami yang tadi belum tersampaikan. Mohon maaf itu pakaiannya perempuan putih-putih, yang laki-laki pakai ihrom. Kemudian untuk info laundry, insya Allah kita infokan ya Bun. Insya Allah kita info laundry selama di sana. Mulai di mana dan siapa nanti kita bantu mengkoordinir. Insya Allah. Apaan Ustadz kali ngapunten yang speaker laptopnya bisa dimatikan atau soalnya Oh iya, feedback coba. Ustadz nggih. Gini. Itu Pak Eko Nur raise hand. Monggo silahkan Pak Eko Nur. J. Assalamualaikum, izin bertanya ya Ustadz. Halo, Silahkan Ibu. Ya, monggo. halo. Nji, ngapunten. Ini menegaskan lagi pertanyaannya. Berarti apakah nanti di di hotel transit nggih tidak jadi bisa mencuci sendiri? Walaupun tadi saya tahu bahwa nanti masih diinfokan lagi kemudian. Tapi ngapunten, eh, apa kalau dari info sebelumnya kan nanti dimungkinkan bisa untuk nyuci sendiri nggih, itu satu. Dua, perlengkapan di sana sampun lengkap nggih, Tat. Seperti misalnya ember gitu. Ngapunten kalau misalnya dulu pernah diinfo dari admin itu disediakan ember tapi berbagi. Maksud saya bertanya adalah kalau berbaginya berbanyak, mungkin kan kami bisa siap-siap untuk bawa sendiri gitu. Kemudian selanjutnya untuk di tanggal 9 Dzulhijjah yang berpakaian putih-putih, mohon maaf, saya termasuk yang sebenarnya kalau pakai baju putih itu agak takut nih karena kan cenderungnya untuk nerawang dan sebagainya kita harus double-double baju. Apakah diperbolehkan kalau misalnya kami tetap memakai baju hitam saja gitu? Matur nuwun, terima kasih, mohon tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya menjawab yang ini ya, yang baju ya. Jadi untuk baju ihram berwarna putih kan memang tidak wajib untuk perempuan. Memang kalau memang Ibu nyamannya menggunakan pakaian yang berwarna gelap, kami persilahkan. Kemudian saya sampaikan itu kebiasaan dari kebanyakan jamaah begitu. Jadi satu, kadang kalau nggak diinfo, nggak disepakati, kadang ada yang namanya jamaah ibu-ibu tuh, loh tat kok nggak diseragamkan gitu loh. Jadi kalau memang memang ibu menghendaki pakaian yang tidak berwarna putih, kami mempersilahkan. Nah, terkait ember, monggo Mbak Nisa ya, tim teknisnya silahkan. Jadi Ustadz Ali, insya Allah kalau untuk ember itu biasanya sudah kami siapkan. Ngapunten nggih, ini saya boten on cam. Jadi kalau untuk ember insya Allah disediakan. Tapi kalau untuk nyucinya itu sudah disediakan mesin cuci, tapi nyucinya itu di bawah. Jadi tempat nyuci sama jemurnya itu yang kemarin diinfokan ya nanti harus kayak naik turun ngoten. Makanya dari pihak hotel menyarankannya itu menggunakan laundry. Kemudian untuk kemarin ada beberapa ibu-ibu yang tanya terkait dengan setrika. Kalau untuk setrika kami sarankan membawa untuk setrika yang portable, yang setrika traveling yang bisa dilipat. Maten. Mungkin itu saja tambahannya Ustadz Ali.
Nggih, Mbak, matur suwun. Silahkan, silahkan ditanyakan seputar persiapan packing mungkin ya. Insya Allah nanti ada sesi untuk persiapan packing Bapak Ibu. Oke, masih ada Bapak Ibu? Izin menambah, Pak Ustadz, untuk Monggo, Mbak. hanger, penjepit jemuran, insya Allah juga sudah kami siapkan, sudah dikirim kemarin waktu keberangkatan Syawalnya panjenengan Ustadz. Itu. Ya, Pak Nisa, terima kasih. Ada pertanyaan dari Mas Fauyan. Berarti packingnya minus sampai tanggal 12 atau 13. Untuk jaga-jaga tetap kita sampaikan tanggal 13, jaga-jaga. Tapi nanti targetnya kita maksimal bertolak di tanggal 12. Kita mengambil nafar awal ya. Jaga-jaga kan nggak apa-apa sih, bawa mungkin baju tambah sedikit lah, satu style begitu. Itu ya Mas Fauyan ya. Ini Mas Fauyan atau Mbak Fauyan? Jadi kalau untuk target kita kemarin Bapak Ibu kita mengambil nafar awal karena banyak pertimbangan ya Bapak Ibu. Satu nanti juga ada jamaah kita yang mungkin secara usia agak sepuh perlu kita dampingi, kita bantu. Sehingga kemarin disepakati kita kan memang mengambil nafar awal. Nah, tapi untuk jaga-jaga yang namanya sedia payung sebelum sel lebih bagus ya. Maka seandainya untuk barang packingan membawa baju tambah satu dua setel, insya Allah nggak masalah. Gitu kira-kira Mas Wawian. Tadi ada yang terlewat, Ustaz, yang dari Ibu Nurul. Untuk itinerary dibuat urutan tanggal, jam, dan kegiatannya, nggih. Biar bisa di-print, mudah dibaca untuk yang sepuh-sepuh. Oke, insya Allah Ibu, kita bantu nanti kita perbaiki lagi terkait jamnya. Untuk jam nanti kita biasanya tidak mendetil per harinya ya Bapak Ibu ya. Paling ya pas check outnya karena itu sesuai dengan packing info kita terkait bookingan bis dan lain-lain. Insya Allah juga nanti day to day-nya akan kita share setelah ini terkait juga dengan seragam yang tadi yang paling krusial adalah di tanggal 10, 11, 12. Karena nanti setiap seragamnya kan berbeda warna. Begitu, Mas Anang. Terus izin bertanya tadi mana nih? Assalamualaikum Ustaz Nuwun Sewu dari pengalaman haji tahun sebelumnya ada waktu secara periodik dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi keliling ke tiap-tiap hotel. Jadi saya kemungkinan buka poliklinik di kamar hotel aja nggih. Oh ini dari Dokter Haris nggih. Monggo dokter, silahkan. Ya, untuk apa ini? Ya, ini Dokter Haris nggih, apartemen Tahir. Oke, untuk Dokter Haris nanti insya Allah kita akan sampaikan dulu pengalaman dari yang kemarin.
apakah nanti kita memang buka klinik apa ini? Sudah bisa tak baca dulu. Assalamualaikum Ustaz. Oh nggih, dokter, monggo dokter. Pripun iki maksudnya niki? Monggo dok, nggih. Halo dok, silakan dokter. Mungkin ada pasien-pasien yang diinfus nanti kan diminta untuk ke rumah sakit Arab Saudi, kemudian buka poli juga tidak boleh di tempat-tempat terbuka karena nanti akan disidak oleh Kementerian Kesehatan. Jadi di luar dari visitasi mungkin untuk buka polinya di kamar hotel tertentu, Ustaz. Mungkin kamar hotelnya Ustaz Ali atau mungkin di kamar hotelnya di Klasik di mana gitu yang memang tidak secara terbuka melayani di kadang kan kita waktu saya pengalaman dulu kan di lobi biasanya dan itu waktu dulu bebas kalau yang tahun kemarin itu terbatas jadi nanti mungkin melihat kondisi medan mungkin ya apakah mungkin bisa karena nek bisa jangan sampai terlihat oleh CCTV juga karena nanti akan tetap disidak oleh Kementerian Arab Saudi kalau memang kita buka poli gitu loh Ustaz. Oke dok, nanti insya Allah kita bantu koordinasi dengan tim teknis kami. Terima kasih masukannya. Insya Allah nanti kita upayakan dok yang terbaik buat semua jamaah maupun dokter ya. Matur suwun. Ya dok, matur suwun. Nanti dijelaskan Mbak Nisa insya Allah ya. Oke, dokter sampun. Yang berikut tadi ada Ibu Yunin. Izin bertanya Tat Ali, koreksi jika saya salah simak. Tadi disebutkan jika memungkinkan kita berangkat tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah di Mina. Nah, jika tidak memungkinkan, apakah langsung ke Arafah atau kembali ke apartemen? Untuk tarwiyah, Bunda Yunin, ini dari tim Bu Andri dan tim sudah mengupayakan, sudah melaporkan untuk kita nanti bisa melaksanakan tarwiyah. Ya, tanggal 8 Dzulhijjah. Sudah direquestkan gitu, Bunda. Akan tetapi jika memang tidak memungkinkan, apakah nanti lanjut ke Arafah atau ke apartemen? Kalau sudah bergerak tanggal 8, ya kita nanti menuju ke Arafah, Bunda. Ya. Dulu pernah kita masuk ke Arafah itu malam. Jadi kita subuh sudah di Arafah. Ya. Karena memang kalau sudah di Arafah itu kayak rebutan tempat, Bunda. Bahkan yang sudah mendapatkan aja, Ustadz Villa tuh pernah, ya mungkin dikatakan hampir berkelahi begitu ya, karena rebutan tempat. Sudah dikasih tanda, sudah dikasih stiker Hajar Aswad, dipakai orang lain. Nah, untuk tarwiyah, memang ini perdana untuk Hajar Aswad, karena biasanya kita tidak tarwiyah, tapi insya Allah tahun ini sudah diupayakan maksimal oleh Bu Andri dan tim, sudah kita requestkan transport dan izin untuk bertolak di tanggal 8. Kita mau melaksanakan tarwiyah. Dan memang melaksanakan tarwiyah ini untuk jamaah haji reguler pun juga tidak semua melakukannya. Ya, begitu. Jadi kembali ke pertanyaan Bunda Yunin, jika nanti memang memungkinkan masuk Arafah, memungkinkan bisa tarwiyah, alhamdulillah. Jika tidak, insya Allah kita langsung menuju ke Arafah. Begitu Bunda, insya Allah. Begitu Bapak Ibu, mungkin saya kasih kesempatan satu kali lagi nggih. Jika ada yang masih ditanyakan, kalau mboten kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti terkait beberapa koreksi akan segera kita perbaiki. Ada yang masukan-masukan, insya Allah segera kita tindak lanjuti. Monggo, waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Anang. Sami-sami Bunda Yunin. Terima kasih Ustaz Ali. Ini jika tidak ada yang mau bertanya,
kita langsung tutup aja gitu. Monggo Ustaz. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan lagi bisa di grup atau japri gitu. Siap. Oke. Ya, alhamdulillah alamin. Kita sudah sampai di akhir acara. Alhamdulillah pembahasannya Ustaz Ali. Semoga pembahasan teknis itinerary pada malam hari ini menjadi suatu gambaran, ada sedikit gambaran untuk para jamaah agar ibadahnya lebih tenang, lebih khusyuk. Insya Allah. Bismillah. Untuk menutup acara pada malam hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Ya, semuanya. terima kasih. Sehat semuanya. Matur suwun sanang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.